bisa mengusahakan wafat di kota Madinah, falyamut biha, maka berusahalah meninggal di kota Madinah. Kata Rasul seperti itu. Li'anni, kenapa? Karena Rasul menjamin li'anni asya' liman yamutu biha, karena saya akan mensyafaati siapa yang wafat di kota Madinah al-Munawwarah. Nah, jadi Bapak Ibu harus semangat ya, harus semangat bisa menziarahi kota Madinah al-Munawwarah. Kenapa saya bilang seperti itu? Dulu tahun 2022 lah kalau nggak salah, saya pernah bawa jamaah. Beliau itu landingnya di Jeddah waktu itu, landing di Jeddah, ya kan? Landing di Jeddah, sampainya di Jeddah dulu. Di Jeddah saya ketemu beliau masih sehat walafiat, ya, masih sehat lah, walaupun nenek umur 74 seperti itu, tapi sehat, bisa jalan sendiri nih. Singkat cerita, dalam perjalanan ya udahlah sampai di kota Madinah al-Munawwarah. Hotelnya di dekat masjid. Tapi setelah masuk hotel tidur, beliau tiba-tiba sakit. Sakitnya sakit ya parah gitu, nggak mampu untuk gerak lagi. Ya udah didiemin dulu. Setelah itu 2 hari berikutnya ngabari ke saya, Ustaz, ini ibu ini ternyata ini apa namanya nggak gerak-gerak ini ya. Akhirnya saya datangin kamarnya, saya cek nggak gerak, saya goyang-goyangin suruh ngomong nggak ngomong. Akhirnya saya telepon ambulan, ambulan bingung ini hidup atau enggak. Akhirnya cek, nadinya masih ada, ternyata hidup. Singkat cerita, karena kondisi seperti itu langsung dibawa ke rumah sakit. Dan dibawa rumah sakit, kalau Bapak Ibu tahu, beliau belum pernah menginjakkan kaki ke Masjid Nabawi, baru masuk hotel. Nah, ketika sampai di rumah sakit, beliau itu kurang lebih hampir 1 bulan di rumah sakit. Teman-temannya sudah ke Mekah, sudah pulang ke Indonesia, beliau masih di rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit saya datengin, beliau itu gak semangat buat hidup, bilangnya kepengen mati aja. Habis itu saya tanya ke keluarganya jawabnya juga aneh juga. Kita ikhlas, kata anak-anaknya. Wah, saya bingung juga ini, aneh ya. Anaknya bilang ikhlas, katanya. Setelah sembuh, agak pulih gitu kan, gak bisa jalan juga, tapi bisa pakai kursi roda lah. Itu beliau udah gak nyambung gitu, udah linglung, maksudnya udah ya, maksudnya udah nggak cokoper, udah gak nyambung. Akhirnya travelnya nggak mau ambil resiko, kalau masuk tanah suci lagi takut ada apa-apa lagi, akhirnya dipulangkan. Jadi beliau belum pernah menginjakkan kaki ke Masjid Nabawi dan belum pernah menginjakkan kaki di Masjidil Haram. Datang ke sini cuma mampir di rumah sakit pulang Indonesia. Itu kejadian jamaah saya sendiri. Dan saya bingung kenapa ya, karena nggak diizinkan sama Allah. Walaupun sudah di depan masjid, itu di depan masjid, hotelnya depan masjid, tapi Allah nggak ngizinin, nggak bisa masuk Masjid Nabawi. Jangan masuk Raudhah, masuk masjid, nggak diizinkan sama Allah. Semua diizin Allah. Makanya Bapak Ibu semuanya bisa sampai di kota Madinah, dan apabila nanti sampai di Masjid Nabawi perlu disyukuri. Ini kejadian nyata jamaah saya sendiri dan nggak bisa masuk Masjid Nabawi. Makanya nanti Bapak Ibu semuanya kalau bisa masuk Masjid Nabawi, sholat di sana, disyukuri. Jangan hal, oh ini hal biasa, orang-orang banyak kok yang bisa masuk Masjid Nabawi. Ya dia diizinkan sama Allah. Dan kita semoga termasuk golongan yang diizinkan, dan ketika diizinkan kita mensyukurinya.